Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah taktik kita. Kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan penampilan penutup tur musim panas Juventus yang digelar di Optus Stadium. Sebagai analis, laga pramusim terakhir tuh ibarat tambang emas informasi kan? Ini bener-bener gladi bersih sebelum tirai kompetisi yang sesungguhnya dibuka. Kita ngeliat Juve ngadepin tim Serie B Palermo, dan percaya deh, ada banyak banget lapisan taktis serta dinamika individu yang seru buat kita kuliti bareng-bareng. Nah, langsung aja kita masuk ke inti permasalahannya. Pertanyaan sentral yang lagi muter-muter di kepala fans Juventus saat ini dan yang jadi fokus utama bedah taktik kita hari ini adalah siapa sih yang sebenarnya paling pantas jadi ujung tombak utama mereka? Sepanjang sesi ini, kalian bakal lihat gimana pertandingan ngelawan Palermo kemarin tuh bener-bener jadi panggung audisi terbuka buat posisi penyerang tengah. Persaingannya intens banget dan data yang kita punya ngasih gambaran yang super kontras soal siapa yang paling siap mengemban tanggung jawab itu. Skor terakhirnya 2-0 untuk kemenangan Bianconeri. Angka ini penting banget, bukan sekedar pajangan di papan skor, tapi jadi suntikan moral yang luar biasa. Kemenangan atas Palermo ini mastiin Juventus ngunci 4 kemenangan dari 6 laga pramusim mereka. Dan yang paling krusial, hasil ini jadi respons langsung. Sebuah momen kebangkitan yang emang dibutuhin banget setelah mereka kalah dari Inter di pertandingan hari Selasa kemarin. Mentalitas buat langsung bangkit kayak gini tuh fondasi utama buat nyambut musim baru. Bagian 1. Kemenangan krusial pramusim Juventus. Kalau kita lihat alur waktunya, laga ini bukan sekedar uji coba biasa, tapi bener-bener tes diagnostik buat Luciano Spalletti. Babak pertama lumayan alot dan tertutup, sampai akhirnya kebuntuan pecah tepat semenit sebelum turun minum di menit 44 lewat gol Yildiz. Terus, titik balik taktisnya ada di menit 61 lewat pergantian pemain yang brilian, yang akhirnya memuncak pada gol penentu kemenangan di menit 86. Ini tuh cetak biru dari sebuah pertandingan yang dimenangin lewat kesabaran dan intervensi manajerial yang super tepat. Bagian 2. Sinar terang Kenan Yildiz. Sebelum momen gol tadi, jujur aja Juve sempat kewalahan ngetes kiper Palermo Jesse Joronen. Pemain kayak Kerim Alajbeovic sama Juan Cabal emang dapat kesempatan nembak tapi sayang masih melebar. Nah, kebuntuan itu akhirnya jebol berkat proses build up yang rapi banget di menit 44. Zeki Celik ngelepasin umpan silang matang ke kotak penalti dan Yildiz ada di posisi yang super tepat. Penempatan posisinya cerdas dan eksekusinya bener-bener klinis persis sebelum peluit ceda dibunyikan. Bagian 3. Debut sulit Kolo Muani. Sekarang, mari kita bahas soal dilema nomor 9. Pertandingan ini jadi ajang debut Randal Kolo Muani sebagai starter. Main bareng sesama debutan, Kerem Alajbegovic. Tapi kita nggak bisa ngelepasin performanya dari konteks psikologis. Muani sendiri sempat ngaku, waktu lagi masa peminjaman di Tottenham, pikirannya bener-bener terbelah karena dia pengen banget balik ke Juventus. Sekarang dia udah balik, tapi transisi mental dari tekanan masa lalu itu kelihatannya masih jadi PR besar buat dia di lapangan hijau. Coba deh perhatiin inefisiensi pergerakannya di depan gawang lewat grafik ini. Dari 3 tembakan yang dia lepas, cuma 1 yang bener-bener on target. Momen yang paling ngeringkas kesulitannya hari itu terjadi di awal babak kedua. Setelah tendangannya sempat digagalin kiper, dia dapat umpan enak banget dari Alajbegovic jarak dekat di luar kotak 6 yard. Tapi tahu nggak, tembakannya malah melambung jauh ke atas gawang. Kalau kita intip data Opta, situasinya makin kelihatan serius. Kolo Muani nyatetin 3 peluang emas alias big chances selama dia main. Dan hasilnya, 3-tiganya gagal dikonversi jadi gol. Sebagai analis, melihat penyerang utama buang-buang 3 peluang masif secara berturut-turut dalam satu pertandingan tuh ibarat lampu merah yang nyala terang banget buat staf pelatih. Apalagi, kick-off musim kompetisi udah bener-bener di depan mata. Bagian 4. Pembuktian Arkadiusz Milik. Buntunya Muani di depan gawang, maksa Spalletti buat ngambil langkah tegas di menit 61. Dan masuknya Arkadiusz Milik ini langsung ngubah total dinamika serangan Juventus. Mari kita komparasikan datanya side by side. Ini gila sih. Keduanya sama-sama nyatet 13 sentuhan bola. Tapi lihat dong produktivitas Milik. Dengan waktu main yang jauh lebih sebentar, Milik sukses nyelesain 2 dribble dan nyiptain 2 peluang matang, berbanding 0 dari Muani. Dia nggak cuma pasif nunggu bola, dia benar-benar aktif ngacak-ngacak konsentrasi pertahanan lawan. Impak instan Milik Pahak akhirnya nemuin puncaknya 4 menit sebelum waktu normal habis. Dia pamer kelasnya dengan ngelewatin bek Federico Barba sebelum ngelepasin tembakan terukur ke sudut kanan bawah gawang. Secara impresif, beberapa saat sebelumnya dia juga sempat nyetak gol, yang sayang banget dianulir karena offside tipis. Kalau kita ingat musim lalu dia sempat dihantui rentetan cedera,
Performa klinis ini jadi bukti nyata kalau dia udah kembali ke performa terbaiknya buat nyambut musim baru. Bagian 5. Evaluasi menuju Serie A. Tapi ingat, sepak bola itu nggak melulu soal nyerang. Evaluasi kesiapan tim secara keseluruhan tetap wajib dilakuin. Barisan pertahanan Juventus masih ninggalin celah, buktinya Palermo nyaris aja ngancam keunggulan lewat Domenic Vavasori di menit-menit akhir. Untung aja Mattia Perin sigap ngelakuin penyelamatan krusial. Spalletti sendiri sadar betul soal ini. Dia ngasih instruksi ke timnya buat, mengutip kata-kata yang langsung, menyempurnakan diri. Dia juga jujur ngaku kalau kemarin sempat terlalu buru-buru maksa Kolo Muani main satu babak penuh pas ngelawan Inter. Nah, semua analisa tadi ngebawa kita ke kesimpulan sekaligus satu pertanyaan provokatif yang harus dijawab sama Spalletti. Tanggal 23 Agustus nanti, Juventus bakal ngebuka kampanye Serie A mereka ngelawan Frosinone. Berdasarkan efisiensi yang jomplang banget antara Kolo Muani yang masih sibuk nyari ritme dan Arkadiusz Milik yang langsung ngasih impak nyata, menurut kalian siapa sih yang sebenarnya paling pantas dipercaya jadi ujung tombak utama? Datanya udah kita bongkar habis-habisan hari ini, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih. Teruslah kritis dalam melihat permainan dan sampai jumpa di sesi bedah taktik berikutnya.